Perjalanan pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim Asy'ari. Ia lahir di kalangan elit Kiai Jawa pada 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya adalah pendiri pesantren keras di Jombang, sementara kakeknya adalah kiai terkenal dan pendiri pesantren Gedang. Pahlawan nasional ini mendapatkan pendidikan langsung dari ayah dan kakeknya, sehingga ia memiliki hasrat besar untuk menuntut ilmu. Bahkan pada usia 15 tahun, Kiai Hasyim Asy'ari mulai mengembara ke berbagai pesantren di Pulau Jawa untuk memperdalam ilmu agama, seperti di pesantren Wonocolo, Jombang, dan pesantren di Probolinggo. Setelah itu, Kiai Hasyim melanjutkan pendidikannya di Mekah bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji, terutama ilmu hadis, salah satu bidang ilmu yang paling digemari. Selama di sana, ia pun berguru kepada ulama-ulama besar internasional. Setelah 7 tahun lamanya di Mekah, melakukan ibadah haji dan belajar di lingkungan seperti pesantren, yaitu Masjidil Haram atau Mekah dan Masjidil Nabawi atau Madinah. Ia kembali ke Nusantara, yaitu Indonesia, untuk mendirikan pesantren sendiri dan menghabiskan sebagian besar waktunya digunakan untuk mengajar para santrinya di pesantren. Ia bahkan mengatur berbagai kegiatan politik dari pesantren. Kisah mendirikan NU dan perjuangannya melawan penjajah. Terbentuknya NU dilatar belakangi oleh penghapuskan sistem khalifah oleh Republik Turki modern dan berkuasanya rezim mazhab Wahabi di Arab Saudi yang mengancam kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya, pada tanggal 31 Januari 1926 diadakan musyawarah untuk mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau NU. Sementara itu, kontribusinya dalam melawan penjajah adalah mampu membuat Belanda dan Jepang segan. Saat Belanda menjajah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah diberi anugerah bintang jasa yang langsung ditolak olehnya. Pada masa Belanda pula, Kiai Hasyim Asy'ari pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah, serta fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda. Fatwa tersebut membuat Belanda kelimpungan karena memantik perlawanan terhadap Belanda di berbagai tempat. Bahkan, fatwa haram menaiki kapal Belanda membuat banyak jamaah calon haji yang membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci. Sementara itu, pada masa penduduk Jepang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah ditahan karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi. Di masa-masa awal Indonesia merdeka, Belanda kembali ingin menduduki Indonesia. Untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan pasukan Belanda dan sekutu. Resolusi jihad yang ditandatangani di Surabaya tersebut mampu membangkitkan semangat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, fatwa jihad itu memunculkan gerakan perlawanan seperti pertempuran di Surabaya pada 10 November tahun 1945.